Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Puspitasari dengan nomor NIM 0438259976, Prodi Ilmu Komunikasi, tahun ajaran 2021-2. Asal saya dari Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya dengan Pokjar Lamongan. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Eva Eridia, SPD MPD. Materi yang akan saya bawakan kali ini mengenai membaca intensif dan membaca ekstensif. Berikut adalah topik bahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada hakikat membaca. Kemudian di poin kedua kita akan membahas tentang perbedaan membaca intensif dan perbedaan membaca ekstensif. Kemudian di poin ketiga, kita akan membahas secara lebih spesifik mengenai membaca intensif. Kemudian di poin yang keempat atau poin yang terakhir, kita akan membahas mengenai lebih spesifik apa itu membaca ekstensif. Jadi, kali ini saya akan memulai dengan topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat membaca. Kegiatan membaca dapat dilakukan mulai dari kegiatan yang sederhana sampai dengan kegiatan yang amat kompleks. Secara fisik, kegiatan membaca dilakukan dengan melibatkan penggunaan indera mata. Dengan indera mata, kita dapat melihat dan bergerak menelusuri baris-baris huruf yang terorganisasi dalam tulisan. Pada tahapan awal belajar membaca, gerakan mata diikuti dengan gerakan penerjemahan huruf dengan suara atau bunyi yang dilambangkannya. Pada membaca bersuara, aspek yang perlu ditekankan adalah ketepatan menyuarakan huruf-huruf yang tertulis dengan benar. Namun, seiring berjalannya waktu, kegiatan membaca yang diikuti dengan suara dianggap begitu mengganggu atau membaca dengan vokalisasi. Kemudian kita beralih pada pembahasan kita yang kedua mengenai perbedaan membaca intensif dan ekstensif. Membaca intensif memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca yang dilakukan secara sistematis dan bertahap. Selain itu, membaca intensif juga dilatihkan agar pembaca dapat memahami isi bacaan secara mendalam. Contoh kegiatan membaca intensif dilakukan pada waktu kegiatan membaca, yaitu membaca sebuah buku untuk menyiapkan diri dalam menghadapi ujian, dan kemudian menguasai isi buku secara mendalam seperti untuk kebutuhan penelitian. Kemudian ada juga menguasai kosakata baru bagi yang mempelajari bahasa kedua. Yaitu contohnya misalkan kita sebagai bangsa Indonesia ingin belajar bahasa Inggris, jadi kita perlu menguasai kosakata baru melalui kegiatan membaca buku yang berbahasa asing. Kemudian yang keempat yaitu mempresentasikan isi buku atau artikel. Nah, kemudian kita beralih pada perbedaan membaca ekstensif. Membaca ekstensif dilakukan untuk menambah wawasan agar lebih luas. Kegiatan membaca ini biasanya dilakukan untuk memahami informasi secara umum atau bagian informasi tertentu yang sudah ditentukan. Contoh dari kegiatan membaca ekstensif adalah seperti mencari makna kata tertentu yang belum dikuasai pada kamus atau ensiklopedia. Kemudian yang kedua ada membaca buku di toko buku pada saat akan membeli buku yang tidak direncanakan. Kemudian yang ketiga, mencari buku di perpustakaan yang cocok untuk dipinjam. Biasanya kita membaca di belakangnya ya, sinopsisnya kita baca sebelum meminjam buku atau bahkan sebelum kita membeli buku. Kemudian yang keempat, kita ada membaca novel untuk mengisi waktu luang. Yang kelima, ada membaca buku untuk menambah wawasan.
Nah, kemudian kita beralih pada topik pembahasan kita yang ketiga, yaitu tentang membaca intensif. Di sini kita akan membahas lebih spesifiknya lagi mengenai membaca intensif. Membaca intensif diartikan sebagai teknik membaca yang bertujuan untuk memahami isi teks secara mendalam. Kegiatan membaca ini umumnya dilakukan untuk kepentingan studi agar memiliki keahlian dalam bidangnya. Teknik membaca intensif dinilai sangat efisien dan efektif untuk memahami dan mendalami sebuah bacaan. Membaca intensif pada awalnya memiliki teknik membaca yang bernama SQ3R, yaitu Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Nah, kemudian kita akan membedah satu-satu tentang Survey, Question, Read, Recite, and Review. Yang pertama kita mulai dari survei. Apa sih survei itu? Survei atau kegiatan meninjau adalah kegiatan di mana kita sebelum memulai membaca buku, kita harus melakukan survei teks terlebih dahulu. Survei di sini berarti meninjau atau mengamati isi teks secara sekilas. Jadi sebelum kita membaca buku, kita harus meninjau isi teks atau isi buku tersebut secara sekilas. Langkah survei dilakukan dengan tujuan untuk mengenal teks sebelum memulai membaca, sehingga akan diperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gambaran umum isi buku, topik yang akan dibahas dalam teks, gagasan-gagasan penting di dalam teks, susunan-susunan organisasi teks, dan cara penyampaian gagasan di dalam teks. Dengan melakukan survei, pada akhirnya kita bisa memperoleh informasi untuk membuat pertimbangan-pertimbangan seperti apakah teks tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, dan apakah isinya berkualitas, apakah isinya menarik untuk dibaca, apakah isi teks sesuai dengan kebutuhan pembaca, apakah gagasan-gagasan di dalam teks disampaikan secara sistematik, apakah gagasan-gagasan dalam teks disampaikan secara menarik, dan apakah gagasan-gagasan yang terletak dalam teks disampaikan dengan bahasa yang komunikatif. Kemudian yang kedua ada question atau bertanya. Setelah melakukan kegiatan survei, kita mendapatkan gambaran umum mengenai isi teks, maka kita sebaiknya mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya yang relevan dengan gagasan-gagasan utama yang perlu kita ketahui. Pertanyaan tersebut berguna untuk menentukan apa yang ingin kita ketahui. Jadi, kata tanya yang digunakan untuk membuat pertanyaan tersebut seperti kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Kemudian kita beralih pada langkah ketiga, yaitu read atau membaca. Kegiatan membaca ini disebut dengan kegiatan inti. Jadi kegiatan ini berupa kegiatan membaca baris demi baris yang dilakukan dengan tidak terlalu cepat dan hati-hati. Jadi kita membaca secara aktif dan teliti dalam rangka mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita susun sebelumnya dalam kegiatan question. Jadi kegiatan membaca ini dilakukan dengan cara membaca tulisan hanya pada bab, subbab, atau pada bagian-bagian tertentu yang menjadi sasaran membaca saja. Kemudian kita memfokuskan kegiatan membaca pada paragraf-paragraf yang dianggap mengandung jawaban-jawaban yang diperkirakan relevan dengan pertanyaan yang kita susun. Kemudian kita juga berusaha menemukan ide-ide pokok serta detail yang penting yang mendukung ide pokok. Kita juga membaca keterangan di bawah tabel, grafik, diagram, dan gambar, serta mempelajari untuk menambah pemahaman. Kemudian kita mengurangi kecepatan membaca ketika sampai pada bagian-bagian penting yang dianggap sulit dan mempercepat kembali pada bagian-bagian yang kurang penting dan tidak terlalu sulit. Berhenti membaca dan mengulangi kembali pada bagian-bagian yang kurang jelas. Kemudian melompati bagian-bagian yang telah kita ketahui dan membaca bab demi bab atau bagian demi bagian secara bertahap. Setelah kegiatan membaca, kita ada recite, yaitu kegiatan menceritakan kembali. Jadi, setelah
membaca, kita sebaiknya berhenti sejenak untuk berusaha mengingat dan menceritakan kembali jawaban-jawaban yang kita peroleh atas pertanyaan-pertanyaan yang kita susun. Tentunya dengan menggunakan bahasa kita sendiri-sendiri atau bahasa kita yang kita pahami. Kemudian langkah yang kelima yaitu review atau mengulangi. Setelah membaca teks secara keseluruhan, kita hendaknya melakukan review. Review di sini adalah kegiatan untuk meninjau ulang. Jadi, dalam kegiatan review ini terdapat dua kegiatan yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan tinjauan ulang atau atas semua pertanyaan dan jawaban kita, atau dengan meninjau ulang bagian-bagian penting dalam teks yang telah kita tandai sebelumnya saja. Jadi tidak perlu membaca semuanya lagi. Setelah kita mengetahui lebih spesifik tentang teknik membaca intensif, kita beralih pada topik pembahasan kita yang terakhir, yakni teknik membaca ekstensif. Teknik membaca ekstensif biasa disebut juga dengan teknik membaca cepat atau teknik membaca dangkal, di mana teknik ini dilakukan untuk menambah wawasan si pembaca. Jadi pembaca dapat mensurvei bahan bacaan yang akan dipelajari, yang dapat ditelaah dengan cara 1. Memeriksa, meneliti indeks-indeks daftar kata-kata yang terdapat di dalam buku-buku. Kemudian yang kedua, melihat, memeriksa, meneliti judul bab atau subbab yang terdapat dalam teks yang akan dibaca. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa, meneliti bagan, skema, outline buku yang bersangkutan. Dalam membaca ekstensif terdapat dua teknik membaca cepat, yakni teknik skimming dan teknik scanning. Scanning merupakan teknik membaca cepat guna menemukan informasi yang kita inginkan. Membaca dengan teknik ini juga sering disebut dengan membaca memindai. Informasi yang dimaksudkan bisa berupa fakta, data statistik, atau informasi tertentu. Teknik scanning biasanya digunakan untuk menemukan kata pada kamus, menemukan nomor telepon atau alamat pada buku telepon, menemukan ide atau kata-kata kunci pada indeks buku, menemukan informasi tertentu pada artikel atau berita, melihat daftar isi buku, melihat acara siaran TV, dan melihat pengumuman. Kemudian, skimming merupakan teknik membaca cepat yang bertujuan untuk mendapatkan inti teks dan hanya untuk mengetahui garis besar atau ide utama dari teks yang kita baca. Membaca skimming merupakan keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien untuk berbagai tujuan. Skimming dapat kita gunakan dalam mengelola teks agar dapat membantu kita dalam mengenali topik teks, mengetahui sudut pandang pengarang, mendapatkan bagian-bagian penting yang terdapat dalam teks yang kita butuhkan, kemudian mengetahui organisasi penulisan, urutan ide pokok, dan cara pikir penulis. Yang terakhir juga kita dapat menyegarkan ingatan mengenai sesuatu yang sudah pernah kita baca sebelumnya. Sekian dari materi membaca intensif dan membaca ekstensif yang dapat saya sampaikan. Sekiranya terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.